kita besok PAW. Awal mau taruh. Nanti baru level tertinggi tahu. Iya. Jawab iya, tapi nanti siapa? Bunuh diri. Ya, ketika ditanya kenapa kayak gitu, dia menjawab dengan kadang Allah membuat hati patah, maka dibasah karena Allah tidak Iya. Beberapa bulan yang lalu saya kebetulan diundang sama teman-teman PPI Istanbul itu. tanggung jawab masyarakat ada betulnya. Kalau yang ngomong orang ikhlas dan benar. Keluarnya terlalu serius. Kita kan terlalu serius. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kembali lagi dengan Ansor Jabar Channel dalam kajian pemuda dan milenial. Di samping saya sudah ada tokoh legendaris Jawa Barat. Beliau Ustadz Tatan Santana. Nah, namanya keren Santana. Kayak apa? Gitaris. Betul. Nah, beliau merupakan tokoh pemuda Jawa Barat, juga aktivis pemuda Persis, dan juga salah satu ketua, bukan salah satu, beliau merupakan ketua harian Jabar Bergerak. Nah, ini kita akan banyak ngobrol tentang pemuda dan masa depan. Nah, kira-kira pemuda di Jawa Barat itu apa dan bagaimana ke depan dalam mengisi ruang-ruang strategis dan ruang-ruang leading sektor. Nah, sebelumnya kita persilakan dulu Pak Ustadz Ahmad Tatan Santana. Kok saya salah terus ya? Untuk mengintroduce terlebih dahulu. Silakan Pak Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena akhirnya saya bisa memasuki kantor GP Ansor Jawa Barat yang baru ya. Memang catnya baru, bahkan aromanya masih terasa baru. Mudah-mudahan ini memberikan semangat baru kepada GP Ansor untuk memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi umat dan bangsa. Yang kedua, saya perlu menjelaskan nama saya dulu ya, biar nanti nggak terbalik-balik. Nama saya Tatan Ahmad Santana. Tatan Ahmad Santana. Soalnya ada hal yang unik. Beberapa bulan yang lalu saya kebetulan diundang sama teman-teman PPI Istanbul di Turki. Lalu kemudian beres itu biasalah kita happy ya, healing ya. Healing ya. Nah, lalu kemudian kita kontak salah satu tour and travel, lalu kemudian dia nanya karena dia baca paspor saya, Anda betul dari Indonesia? Saya bilang betul, bukan dari daerah Amerika Selatan atau Amerika Latin, bukan. Kenapa? Saya mengingat Anda dari nama Anda itu mengingatkan saya tentang Carlos Santana. Seorang gitaris legend. Itu kan betul, itu legenda gitaris dunia ya. Nah, saya sendiri akhirnya jadi nanya sama bapak saya. Saya bilang nama saya itu Santananya itu terinspirasi dari mana? Nah, ternyata kata bapak saya, ciri orang Sunda yang baik itu nyunda, nyantri, nyantana. Jadi nyunda itu artinya ya dia memahami universalitas budaya Sunda yang silih asa, silih asli, silih asu, silih wanikeun. Lalu kemudian dia nyantri. Jadi Islam dan Sunda itu sangat dekat. Lalu kemudian yang ketiga nyantana. Nyantana itu sebetulnya dia kayak living bridge antara masyarakat dengan kaum priai. Nah, jadi saya ini didoakan sama Bapak agar jadi orang Sunda yang nyunda, nyantri. Nah, jadi gitu. Terbongkar akhirnya. Lalu kemudian hari ini saya senang karena kita bicara tentang pemuda. Nah, pemuda ini kan salah satu elemen yang sangat penting bagi bangsa ini. Bagi bangsa ya, karena saya sendiri, sorry to say, mohon maaf sekali, kadang saya itu benar-benar meyakini kalimat saya bahwa pemuda itu penting bagi negara. Nggak tahu ya wallahu alam kalau bagi penyelenggara negara. Karena kalau penting bagi penyelenggara negara,
Maka kemudian dari mulai presiden, gubernur, wali kota, dan bupati, mereka pasti berinvestasi besar bagi teman-teman gerakan pemuda. Jadi ke depan yang punya kantor yang luxurious, yang mewah kayak gini tuh harusnya jangan hanya GP Ansor. Gitu kan? Ini tentu ya. Tapi juga teman-teman yang lain. Iya. Pemuda Katolik, pemuda Kristen, pemuda Hindu, atau teman-teman Muhammadiyah, teman-teman Persis dan yang lain. Nah, ini juga sebetulnya saya memberikan spirit ya kepada teman-teman lain agar kemudian mereka juga mengikuti kebaikan yang sudah diteladankan Ansor. Karena bagi saya gini, kita itu agak aneh kalau ngobrol tentang masa depan, tapi kemudian kita ngobrol masa depan tidak di ruang yang mencerminkan ruang yang futuristik. Ini kan ruang futuristik ya. Iya. Kita punya ruangan buat siaran kayak gini dengan alat yang bagus, hasilnya juga nanti jadi bening ya, wajah saya nanti jadi agak sedikit glowing kan. Udah ganteng tambah ganteng. Ini kan mencerminkan ini adalah ruang masa depan. Sehingga kemudian sangat sah kalau kemudian kita bicara masa depan. Tapi kalau kita bicaranya di ruang-ruang kumuh, agak sulit rasanya orang percaya bahwa kita memang sedang membicarakan masa depan. Jadi sebetulnya apa yang sudah dilakukan oleh Ansor, punya ruangan baru, ini mudah-mudahan jadi teladan kebaikan bagi yang lain. Nah, berikutnya, masa depan bangsa ini memang akan ada di tangan anak-anak muda. Oleh karena itu, saya selalu bilang, orang tua, baik itu sebagai penyelenggara negara maupun penyelenggara organisasi, itu harus punya investasi bagi anak-anak muda. Anak-anak muda ini harus diberdayakan, plus tidak hanya diberdayakan, tapi juga mereka lambat laun diberikan kekuasaan untuk memimpin. Jadi sebetulnya bagi saya, orang tua yang baik itu adalah orang tua yang memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk kemudian belajar memimpin. Karena orang tua pasti ada akhirnya, dan mereka kemudian akan berganti oleh anak-anak muda, dan anak-anak muda ini yang kemudian nanti akan melanjutkan estafeta perjuangan, baik itu dalam konteks keumatan maupun kebangsaan. Nah, saya pikir ini adalah pendahuluan yang bisa saya sampaikan. Di bagian yang kedua, izinkan saya menyampaikan, dalam posisinya yang strategis itu, anak-anak muda kita itu sekarang punya 3 persoalan minimal ya, dalam perspektif saya. Pertama, anak-anak muda sekarang itu dihadapkan pada persoalan ekstremisme. Jadi ekstremisme itu adalah paham yang kemudian merasuki anak-anak muda. Kalau mereka mencintai yang A, lalu kemudian mereka harus membenci yang B. Dibuat apa? Hitam putih. Hitam putih. Saya kasih contoh. Dalam konteks keislaman misalkan, kalau saya pemuda Persis, Anda Ansor, maka kemudian ada orang yang punya perspektif, nun sewu, Persis itu paling baik dan Ansor itu nothing. Ada semangat mencintai apa yang kemudian dia dicintai, lalu kemudian menegasikan apa yang kemudian tidak ia sukai. Nah, bagi saya ini jadi problem. Ini problem yang besar. Dan kalau kemudian ada pertanyaan, apakah ini hanya terjadi pada konteks keagamaan? Tidak. Saya kasih contoh. Tolong sebutkan dalil. Apa dalilnya kalau saya jadi Viking, jadi bobotoh, mencintai Persib, lalu kemudian saya harus mencerca Persija? Persija ada gitu. Viking lain. Persib no aing. Apa the Jack go to hell. Ya. Emangnya dari kapan Persib itu punya kunci neraka gitu sampai kemudian nyuruh the Jack masuk ke neraka? Kan enggak? Iya. Nah, padahal biar kelihatan ustadznya kan. Iya. Dalam Al-Qur'an itu kan ada kalimat Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, ayat ini kan sebetulnya kalau kita terjemahkan dalam konteks kekinian itu kurang lebih kayak gini. Kita itu tercipta dari ayah dan ibu yang sama, Adam dan Hawa. Mereka beranak pinak, mereka bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Karena mereka tinggal di kontinen yang berbeda, karena mereka tinggal di kawasan yang berbeda, akhirnya mereka membentuk kultur yang berbeda. Akhirnya ada orang Malaysia, ada orang Indonesia, di Indonesia ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Batak. Plus setelah itu lalu kemudian kalau mereka bikin klub sepak bola, akhirnya kita itu jadi bermadrid-madrid, ber-MU, ber-Liverpool, ber-Persib, berdejek-dejek. Untuk apa? Lita'arufu, agar kita saling mengenal. Dan ta'aruf itu adalah awal bagi kita untuk membangun kohesivitas bangsa. Karena saya sering bilang,
Bangsa ini akan baik kalau kemudian kita melewati berbagai fase. Ta'aruf, kita saling kenal. Tafahum, kita saling memahami. Ta'riful qulub, hati kita lalu kemudian menyatu. Pada level puncak ada ta'awun, kita bekerja sama. Dalam bahasa Pak Gubernur itu kita bersinergi dan berkolaborasi. Iya. Biar kelihatan kita hari aja baru. Iya. Gitu. Iya. Jadi itu tuh filosofisnya. Nah, kita sekarang berhadapan dengan ekstremisme. Jadi kalau saya mencintai Persib, saya tuh harus benci sama The Jack. Kalau saya cinta nomor 01, saya harus benci nomor 02. Nah, ini kan jadi bahaya bagi kita. Pada sebuah bangsa yang kemudian ditakdirkan oleh Allah bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, dan tidak ada satupun negara di dunia dengan jumlah suku bangsa yang lebih besar ketimbang Indonesia, dengan jumlah bahasa lebih dari 700 bahasa, belum lagi bahasa dialeknya, kita berhadapan dengan masalah besar. Kalau kita kemudian sekarang nggak mau menyelesaikan persoalan ekstremisme. Oke, menurut Pak Ustadz melihat fenomena seperti itu kan agak sedikit berbahaya Betul. ke depan. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan hari ini oleh pemuda atau elemen-elemen tertentu? Nah, sebetulnya Indonesia itu kan punya 2 jenis minuman. Jenis minuman ini selain menyehatkan jasad, tapi juga menyehatkan ukhuwah kebangsaan. Ngopi dan teh. Ya, Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa di kita itu penuh konflik? Kurang ngopi, kurang kurang teh. teh. Itu aja. kurang rokok. Kurang rokok. Gak apa-apa, karena saya versi. Bukan Muhammadiyah. Iya, ada joke ya, saya pernah ditanya, Setetan, ngerokok gak? Ngerokok, saya bilang. Loh, kenapa ngerokok? Saya bilang gini, di Persis itu kan ada teman-teman yang juga Persis itu PKS. Ada yang Persisnya Persis aja. Nah, untuk membedakan saya ini Persis aja, ya saya ngerokok. Karena kalau saya nggak ngerokok, nanti saya diidentifikasi pada saya PKS. Iya. Jadi gitu, kurang kopi, kurang ngeteh. Kita kurang ketemu kok. Dan kita tahu kan cara psikologis, orang itu selalu punya afraid, punya ketakutan. Kalau ia melihat lorong yang gelap. Jangankan yang gelap, yang remang-remang aja kita takut kok. Tapi yang suka jangan remah-remah. Kan gitu. Orang macam kita kan pakai kopiah, kalau lihat orang remang-remang kan kita takut. Iya. Nah, kenapa kita takut? Secara psikologis kalau kita lihat ruang gelap dan remang-remang itu pasti takut. Kenapa? Karena ada ketidakjelasan. Jadi, gimana caranya orang Persis nggak takut sama orang NU? Orang NU nggak takut sama orang Persis? Atau misalkan orang Islam nggak takut sama orang Kristen dengan misalkan suka terus-terusan ada pola kristenisasi dan sebagainya. Orang Kristen juga nggak ngerasa terintimidasi oleh kita yang mayoritas umat Islam. Caranya gimana? Mereka harus masuk ke ruang-ruang kita. Karena ketika sudah ketemu, orang jadi wih, ternyata asik juga ngobrol. Ternyata dia bukan ancaman bagi saya. Dan karena dia bukan ancaman bagi saya tidak perlu terlalu defensif. Saya harus membuka diri, membangun sinergi dan kolaborasi. Iya. Untuk Jabar juara. Iklan lagi. Iya. Gitu. Itu salah satu cara ya. Makanya dulu kan yang disebut dengan ruang-ruang RW, ruang-ruang RT, pos kamling, itu kan jadi tempat bagi kita untuk menyelesaikan masalah publik. Jadi kenapa dulu itu sepertinya ya jarang masalah itu sampai ke pengadilan. Karena pada level terbawah saja persoalan-persoalan itu selesai dengan sendirinya. Komunikasi sosialnya terbangun. Iya, kohesivitas sosialnya kuat waktu itu. Kenapa orang masih mau keluar? Sekarang coba tanya, berapa banyak sekarang di wilayah Bandung Raya ini komplek, perkampungan yang masih ngadain siskamling, yang masih ngadain pos ronda. Pos ronda itu bukan semacam polsek level RT, bukan. Perspektifnya itu bukan gitu. Itu adalah tempat bagi kita untuk mengeratkan keharmonisan kita sebagai bangsa. Ngopi, gaplek, teh, gaplek. Iya kan gitu. Mestinya kan gitu. Nah, sekarang itu tuh kita sudah mulai agak menjauh. Makanya bagi saya ekstremisme itu bisa selesai dengan ngopi dan teh. Karena kalau orang sudah ekstrim, bahayanya apa? Dia akan menganggap orang lain sebagai ancaman. Kalau dia ancaman, maka semangatnya adalah untuk menghabisi. Jadi bagi saya soal itu saya. Satu tadi ekstremisme, yang kedua. Yang kedua itu pesimisme. Banyak orang itu pesimis dengan masa depan bangsa. Kita itu kayak orang-orang yang gak bertuhan.
lalu kemudian menganggap masa depan kita ini suram. Saya kasih contoh, ada perbedaan cara pandang orang optimis dengan pesimis. Contoh, misalkan ada berita di sebuah provinsi 18 kepala daerahnya masuk penjara dan ditangkap oleh KPK. Yang pesimis anggapannya gini, provinsi ini tanpa masa depan. Kenapa? Gila tuh, bupati dan wali kotanya korup semua. Yang optimis gimana? Alhamdulillah. 18 bangsat itu masuk penjara. Iya. Sisa orang bersih kan gitu. Alhamdulillah kita besok PAW. Itu optimis politik. Tapi optimis juga kan? Kan gitu. Jadi kan gini, ada kisah ya. Sebetulnya kita sebagai bangsa yang beragama itu wajib untuk lebih optimis. Saya kasih contoh. Indonesia ini Human Development Index-nya nggak bagus-bagus amat. Indeks pembangunan manusia itu nggak keren-keren banget. Tingkat pendidikan kita itu nggak bagus-bagus banget. Tingkat pendapatan ekonomi kita nggak keren-keren banget. Tapi coba lihat. Kalau ada penelitian, dan memang sudah ada penelitiannya tentang jumlah kasus bunuh diri terbesar, ternyata jumlah kasus bunuh diri terbesar itu bukan di kawasan yang kemudian dalam tanda petik undeveloped country, orang-orang yang nggak maju gitu. Sorry ya, saya masih menganggap Indonesia itu kan, ya meskipun disebut sama Bu Menkyu kita emerging country ya, negara yang kemudian sedang mau lepas landas, itu kan dari dulu sejak saya 5 SD. Ini mau lepas landas. Zaman repelita. kita mau lepas landas. Tapi boleh lah, karena kita optimis. Nah, kita kan harus akui kita ini nggak maju-maju banget sebagai bangsa. Tapi hasil riset menunjukkan tingkat bunuh diri tertinggi itu justru di Korea Selatan dan Jepang. Saya ini kan suami baik nih ceritanya. Ini klaim aja sebenarnya. Barangkali ada patah. Iya. Ini gini. Saya itu kan mencoba jadi suami yang baik. Akhirnya saya nonton lah film Korea ya, drakor sama istri. Ternyata di drakor itu kisah cintanya kan keren-keren. Solusi orang tua yang bisa ngasih perlindungan, mereka nggak punya apa-apa lagi. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka mengakhiri hidupnya. Coba lihat anak-anak muda kita, anak-anak Ansor, anak-anak pemuda Persis, anak-anak pemuda Muhammadiyah. 3 pekan sebelum nikah diputusin sama pacarnya. Undangan sudah tersebar, ya, undangan sudah tersebar. Tapi lalu kemudian kata mertua, udahlah dia lelaki tanpa masa depan. Putus, nangis nggak? Enggak. Nah, lelaki. Kecewa? Iya. Tapi nangis ya? Enggak. Bunuh diri? Enggak. Ketika ditanya kenapa kayak gitu, dia menjawab dengan tegas, kadang Allah membuat hatiku patah, mataku basah, karena Allah nggak ingin aku hidup dengan orang yang salah. Kan gitu. Iya. Jadi kita itu kalau makanya kan sering ada semacam petua bijak ya di Instagram, di Facebook gitu ya. Kalau nggak ada, lalu kemudian tidak memberikan narasi yang baik, tidak memberikan seolah-olah masa depan yang cemerlang, akhirnya orang menganggap udahlah ngapain ngurus politik, aku mah udah aja lah ngurus ABCD di luar itu, cukup dengan yang ada. Padahal kan itu bahaya. Karena kalau kemudian orang-orang baik menahan kakinya untuk kemudian tidak menjadi orang yang mengambil kekuasaan, maka orang yang mengambil kekuasaan bukanlah orang-orang baik. Betul. Kalau di negeri ini sekarang apatisme itu hidup di relung jiwa anak-anak muda, maka nanti yang akan ngurus republik ini ya bukan anak-anak muda. Kalau bukan anak-anak muda kita siapa? Ini kan yang jadi problem kita semua. Makanya kemudian apatisme itu harus dikikis. Gimana caranya? Ya salah satunya kita belajar menghimpun diri dalam organisasi-organisasi. Kita belajar mengambil persoalan-persoalan publik menjadi tanggung jawab kita. Ya kemarin misalkan ya, meskipun saya dibesarkan di lingkungan Jamiah Persis, saya datang ke wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah di kala mudik gitu ya, ada kegiatan. Ya kan alhamdulillah tuh teman-teman Ansor buka beberapa posko mudik. Kan itu sebetulnya kita hanya ingin memberikan sign, kita hanya memberikan tanda, kita hanya memberikan isyarah pada pemerintah. Persoalan di bangsa ini banyak dan saya ambil peran Di Jawa turun Tengah. tangan. Gitu. Tadi Iya. persoalan ekstremisme, pesimisme dan apatisme. Nah kira-kira bisa nggak itu dirubah sehingga ruang-ruang itu menjadi hilang?
Ya bisa saja. Ya salah satu caranya ya kita jadi generasi yang bahasa keren itu ya well educated, well enlightened. Jadi orang-orang yang udah terdidik dan tercerahkan. Jadi kenapa sih orang itu ekstrim? Ya karena dia nggak tercerahkan. Contoh ya, saya kok banyak melihat ulama itu lebih banyak ilmunya, maka dia akan lebih punya banyak ruang pemakluman. Ngelihat perbedaan itu dia ngerti kenapa ini beda. Kenapa? Karena dia berilmu. Iya. Dan ulama-ulama itu juga kalau kita lihat banyak ulama yang kemudian juga bergeser. Saya kasih contoh ya terkait ekstremisme ini. Beberapa saat yang lalu saya diundang sama lembaga dakwah PBHMI yang bicara Gus Ulil Absar Abdallah mewakili NU, lalu kemudian Dr. Tafsir mewakili Muhammadiyah, beliau ketua PPW Muhammadiyah Jawa Tengah, lalu kemudian saya. Ketika saya mau dituliskan Persis, saya bilang janganlah, saya bilang sebut saja saya pengasuh sekolah saya, karena saya terlalu kecil kalau untuk merepresentasikan Jamiah Persis. Nah, lalu kemudian saya coba upload itu. Tahu nggak? Baru mengupload sekian menit, itu langsung saya di DM. Tad, mau-maunya ngobrol sama Gus Ulil. Gus Ulil itu jaringan Islam liberal. Mungkin imajinasi mereka itu Mas Ulil itu masih Mas Ulil yang dulu. Si para Madinah sentris. Mas Ulil yang kemudian kadang bahasanya juga gimana. Iya. Saya bilang Mas Ulil itu sekarang punya pengajian Al-Ghazali. Itu kan? Dia punya pengajian rutin, caranya sekarang lebih lembut. Ada nggak perubahan? Ada. Minimal pikirannya sama, tapi cara kemudian dia melemparkan gagasan-gagasan dan buah pikirnya kan berubah seiring waktu. Nah, lalu kemudian kenapa saya berkenan hadir dalam acara itu? Ya kita harus sering ngopi dan ngeteh. Kita harus sering ketemu. Karena toh banyak sekali persamaan di antara kita, misalkan dalam konteks Islam, ketimbang perbedaannya. Termasuk kita juga mesti menghilangkan sekat-sekat ekstremisme ini dengan teman-teman yang di luar agama kita. Gimana caranya? Itu bukan terus-terusan, mohon maaf ya, bikin diskusi. Enggak. Jadi gini, kalau bagi saya pernah ditanya, tapi gimana ya caranya biar umat Islam ini bekerja sama dengan yang lain, kita saling menyayangi dan mengasihi. Saya bilang contoh Persib. Ditanya gimana tadi maksudnya contoh Persib? Coba lihat Persib. Persib itu nggak semuanya Muslim kok. Yang ngegol ini orang Kristen, Kristen totok ini. Pas beres ngegol dia nih langsung. Teman-teman ya sujud syukur coba. Semuanya yang nonton di pesantren bilang alhamdulillah. Padahal yang ngegol Kristen. Problem nggak? Nggak problem. Kenapa semua orang happy? Karena semua orang punya common denominator. Karena semua orang punya tujuan yang sama. Jadi gimana caranya kita nggak ekstrim? Bisa nggak kita bikin project-project dengan tujuan yang sama? Bebersih Bandung, bebersih Citarum, bebersih Ciliwung. Itu kan yang harus hadir. Kalau kita nggak dikasih project kebersamaan kayak gitu ya kita repot. Membuka sekat-sekat Iya. yang ada. Dan nggak dengan diskusi gitu. Dengan main bola antar kecamatan, main bola antara kota dan kabupaten, antar pimpinan pemeluk umat beragama. Saya tanyain, latar belakang bisa sampai muncul ekstremisme, pesimisme dan apatisme. Ya latar belakangnya mungkin salah satunya ya, orang itu kan kalau dia ngerasa kecil, dia akan merasa orang yang ada di sekitarnya itu berbahaya bagi diri. Jadi ngelihat keadaannya, kemudian ngelihat misalkan ada banyak perbedaan, lalu kemudian dia tidak punya kemampuan untuk mendialogkan perbedaannya. Akhirnya karena dia tidak punya ruang untuk mendialogkan itu, lebih baik dia menutup itu. Ada tidak apatisme, ekstremisme, termasuk pesimisme, efek dari konstruksi politik yang terbangun beberapa tahun terakhir? Ya bisa juga sih. Contoh ya ekstremisme itu kita sadar lah ya, sejak mohon maaf ya kasus Jakarta, kasus Ahok itu kelihatan untuk kita itu jadi terbelah. Kasus kemarin 0102 membuat itu terbelah. Dan unik ya, kita itu kelihatan terlalu serius. Kita itu terlalu serius. Iya. Politik gitu. Iya. Kita tos-tosan di bawah ya, di atasnya masuk kabinet. Iya.
Kita itu kok serius banget gitu. Padahal kan gini, nah itulah perbedaan apa? Itulah yang kemudian harus kita edukasi ke masyarakat bahwa misalkan politik dan partai itu wasail, bukan makosid. Nah yang repot adalah ketika menganggap partai politik itu makosid. Padahal itu hanya wasail, itu hanya jembatan kok. Nah kalau orang memahami ini hanya jembatan, maka kita akan membuka ruang pemakluman. Kalau orang beda apa? Setiap pemilu beda jembatan yang dia pakai. Cocok. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat ada orang pindah partai, karena kita, mohon maaf ya sok pede aja. Karena kita tercerahkan, kita kan jadi santai. Loh kemarin dia di PKB, sekarang kok jadi P3? Oh mungkin angkot PKB-nya nggak mau ngangkut dia. Dia pindahlah ke P3. P3 besok nggak mau, dia pindah ke Nasdem. Kita jadi agak santai. Kenapa? Karena tujuan dia berkuasa. Nah sekarang harus kita edukasi kepada teman-teman muda kita yang masuk ke angkot-angkot politik itu. Ya Anda harus punya tujuan baik. Jadi publik akan memaklumi Anda masuk angkot manapun. Kalau publik paham Anda adalah orang baik dan punya cita-cita baik, publik akan tetap happy sama Anda. Kan gitu. Iya. Ah ini kira-kira bahwa ini tetap harus ada yang bertanggung jawab atas kondisi pemuda dengan kondisi pemikiran seperti itu. Nah kira-kira yang bertanggung jawab Ya pemerintah. Pemerintah bos. Ini ya. Republik ini dibangun atas kontrak sosial masyarakat. Kita kan ada ju kontrak sosial. Republik ini kenapa ada? Karena ada kesepahaman kita bangun negara. Konsensus kan, ada konsensus nasional. Setelah berkonsensus kita bikin negara, kita kan memilih pemimpin. Pemimpin itu digaji nggak? Digaji. Sama siapa? Sama kita. Untuk apa? Untuk kita menyelesaikan urusan kita. Kalau ada masalah kita tanggung jawab siapa? Pemimpin. Jadi jangan gini tiap ada masalah. Ini kan bukan hanya tanggung jawab pemimpin, tapi juga tanggung jawab masyarakat. Ada betulnya. Kalau yang ngomong orang ikhlas dan benar. Tapi kalau orang apalah kan jawabannya enak aja lu. Giliran gaji lu makan semua, giliran masalah bagi-bagi. Ya kalau kira-kira masalahnya dibagi-bagi, bagi-bagi dong gaji. Ada jargon ikhlas beramal. Ada lagi beramal kok ikhlas. Ingat ketumbo. Iya. Nah, oke, ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, bicara tanggung jawab pemerintah itu kan berbicara breakdownnya menjadi program kan. Betul. Apa kira-kira yang pas? Kayak gini. Karena ini problem bagi kita dalam konteks kenegaraan kita, kemasyarakatan kita, maka kemudian yang harus take over ini pemerintah. Ini tanggung jawab pemerintah. Nah, pemerintah ini gimana cara menyelesaikan masalahnya? Ya harus berkolaborasi. Makanya kan ada skema pentahelix itu. Jadi setiap masalah itu diselesaikan dengan skema pentahelix kan. Jadi ada di situ ABCGM. Jadi ada akademisi, lalu kemudian bisnis, komunitas, lalu kemudian government dan mass media. Ini 5 pilar sebetulnya yang bisa nyelesain persoalan kita. Tapi kemudian nanti ada yang nanya, loh kalau gitu catatan nggak konsisten, katanya ini tanggung jawab pemerintah, kok dibagi 5? Enggak, betul dibagi 5 soalnya, tapi yang jadi pimpinannya pemerintah. Jadi siapa yang harus dilibatkan? Akademisi. Akademisi itu apanya? Profesor, kiai-kiai kampung yang soleh itu tanya dong, masalahnya apa? Pendeta-pendeta yang baik itu tanya dong, apa masalah kita dalam konteks misalkan kohesivitas sosial kita yang semakin memudar, apa persoalan kita? Ditanya. Pemerintah itu harus mau dalam tanda petik belanja masalah. Nanya. Jadi datang ke masjid itu bukan nawarin karpet aja, bos. Ada dim daftar yang berisi masalah. Betul. Coba masalah kita apa? Masalah Anda apa? Yuk kita selesaikan bareng-bareng. Kita minta tuh pendapat akademisi, orang-orang cerdik pandai dari kampus, dari masjid, dari gereja, dari wihara. Kita tanya semua. Itu kan kaum cerdik pandai. Jadi kalau setiap ada masalah tanya ini. Kedua, libatkan bisnis. Para pengusaha itu kan mereka punya duit karena mereka dalam tanda petik jualan di republik ini. Minta dong tanggung jawabnya. Lalu kemudian ada komunitas. Banyak tuh komunitas. Komunitas organisasi terbesar Indonesia misalkan Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada PGI, ada Walubi, ada Parisada Hindu Dharma,
ada kelompok-kelompok lain, ajak dong itu tuh, kelompok-kelompok itu untuk nyelesain masalah kita. Contoh waktu vaksin. Kan vaksin itu selesai karena kita mempergunakan skema ABCGM. Kemarin waktu Ramadan itu luar biasa. Vaksin itu stay di masjid-masjid, beres taraweh, orang mau mudik nggak Bu? Ayo Bu, kalau mau mudik kita vaksin karena syaratnya booster. Mau kan? Kalau NU Muhammadiyah beres nggak punya masjid, pemerintah itu mau nyuntiknya di mana? Masa di WC umum? Come on. Iya. Kita itu pemilik sah republik ini. Iya. Masjid kita banyak, pesantren kita banyak. Lirik lah. Kan gitu. Lirik dong. Lirik lah, gitu. Lirik dong. Lirik itu kan awal mau taruh. Nanti baru level tertingginya tahun. Iya. Kalau dilirik aja kagak, gimana mau tahun? Iya. Setelah tahun, Nah setelah tahun nanti kan takaful, saling meringankan urusan. Kan gitu. Kan gitu Pak. tetap. Nah jadi gitu. Lalu kemudian ada government-governmentnya yang leading program-program itu. Lalu kemudian mass medianya juga diajak. Jadi program ini diajak tuh ABCGM itu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Programnya program apa aja, jangan cuma diskusi. Cukup dengan kemah kebangsaan? Enggak. Tapi bikin proyek-proyek yang melibatkan semua unsur yang berbeda untuk hadir di sebuah tempat yang sama. Kan tadi saya misalkan contoh lah ya. Ini yang genit-genit dulu deh. Program genit itu contohnya bikin lomba futsal atau lomba sepak bola antar kota kabupaten, tapi dengan syarat timnya terdiri atas para ulama, para pendeta, dan yang lainnya. Jadi suruh kerjasama tuh. Iya. Kan itu nggak mungkin karena kiai ini, misalkan saya dari kota Tasik ya, kontingen Tasik, Ustadz datang membawa bola udah di sayap tuh kayak Cristiano Ronaldo kan kalau saya main, atau Gareth Bale nah ini strikernya pendeta, kan nggak mungkin saya bawa terus, nggak mau kan saya harus kasih. Iya. Nah pendetanya ngegol kan gitu. Iya. Itu sebetulnya bagi saya itu salah satu contoh sederhana bagaimana kemudian proyek-proyek itu harus ada ya, proyek sosial, proyek kebersamaan. Bahkan ke depannya ini sebetulnya yang agak genit juga, bisa nggak sih ruang-ruang organisasi itu disimpan di sebuah, ada misalnya organization park, taman organisasi, taman kebangsaan. Itu eksekutorial program. Nah, itu taman kebangsaan. Jadi semua ruang organisasi itu ada di situ. Ini makan jangankan dengan orang Nasrani, Muhammadiyah tempatnya di Jalan Sancang. Kita sedekat ini aja kan susah ketemu. Coba kalau di sini. Ini pemuda Ansor, di situ pemuda Muhammadiyah, di situ pemuda Persis, di situ pemuda Nasrani, di situ pemuda Hindu. Satu komplek kan asik. Ini kayaknya mau didorong aja bergerak ya. Itu biarkan Kang Denny yang ngomong. Iya. Ngetuk pintunya. Lu nggak hadir terus, ayolah kita udah deket kan gitu. Ini contoh-contoh kecil. Oke. Terakhir, kondisi seperti ini tidak mudah untuk dijawab langsung oleh pemerintah. Tidak mudah dijawab langsung oleh tokoh-tokoh stakeholder. Kira-kira mengawali, mengurai tadi persoalan ekstremisme, kemudian apatisme, kemudian pesimisme. Langkah awalnya kira-kira dari mana? Kita punya komunitas ya. Teman-teman Ansor punya komunitas kuat. Kemudian mengakar sampai level RT RW. Yang lain juga sama. Yuk kita edukasi kelompok kita dulu, inner circle kita diberesin dulu deh. Gimana caranya? Caranya misalkan untuk menghilangkan ekstremisme nih, kita memahamkan bahwa kita benar, tapi kita juga harus membuka ruang pemakluman bahwa di orang lain juga mungkin benar. Jadi kalau saya meyakini A, saya juga harus punya ruang yang saya sisakan sedikit bahwa di yang lain juga mungkin dia benar. Yang kedua, kita ajarin tuh dari mulai level terbawah, bikin kajian, bikin diskusi, ngeteh, ngopi bareng. Sekarang kan saya lihat gini, kalau di level wilayah kan kita sering ketemu ya. Betul. Asik banget gitu lihat Ojot, ya Reja, Ketua PW Pemuda Muhammadiyah, Kang Denny, Agus, ngobrol, ngopi, ngaliwet bareng. Beres. Tapi apa bener beres persoalan kita di level bawah? Itu. Nah makanya ruang-ruang kayak gitu, pertemuan-pertemuan gitu harus dipublish. Makanya saya seneng banget ketika kemarin misalnya ada Irwan di sini, ada Agus di sini, ada siapa di sini.
Ansor telah membuka kebekuan itu di ruang publik. Karena kalau di ruang privat kan sering ketemu. Iya. Kalau di Ansor channel TV channel ini kan baru-baru sekarang. Betul. Nah ini dibuka ke ruang publik bahwa lo tahu nggak, kita itu biasa ketemu dong. Ada nggak buktinya? Ada. Tuh lihat ini di YouTube nih, kita punya ini. Jadi kita ketemu. Sehingga kemudian yang level bawah itu ngerti, oh kalau bos-bos kita ketemu, lalu apa yang kemudian menghalangi kita untuk ketemu dengan orang yang berbeda dengan kita? Nah, jadi ini sudah merupakan salah satu cara bagi kita untuk membangun. Yang kedua tentang pesimisme, ya kita juga harus mulai belajar lah ya. Belajar pada siapa? Minimal belajar pada sejarah. Saya kasih contoh, tahun 45 tuh waktu kita mau memproklamasikan kemerdekaan, angka buta huruf kita kurang lebih 97,8%. Yang melek huruf kurang dari 3%. Tapi kerennya bangsa kita, di tujuan kemerdekaan Republik ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini orang yang sebuah negerinya buta hurufnya 97%. Gila banget dia ngobrol tentang perdamaian dunia, mau ngobrolin Ukraina dengan Rusia. Tapi keren gak bangsa? Keren. Sangat visioner. Sangat visioner. Kenapa? Karena pendiri Republik ini adalah orang-orang yang beragama dengan benar. Founding fathers kita kan para kiai, para ulama. Itu orang-orang yang juga ngerti tentang Quran dan hadis yang memberikan spirit bagi kita untuk jadi orang yang optimis. Mereka ngerti ada hadis qudsi yang mengatakan bahwa takdir Allah itu sesuai dengan lintasan hati manusia. Akhirnya apa yang terjadi di tahun ini? Angka buta huruf di Republik ini sekarang hanya 1,8%. Dibalik dalam waktu kurang dari 80 tahun. Kita sudah jadi bangsa yang relatif well educated. Tapi uniknya, dulu tahun itu kita bicara tentang perdamaian dunia. Hari ini mudah-mudahan kita ikutlah ngobrol tentang Rusia Ukraina. Iya. Makanya kan kita punya Menlu meskipun perempuan, kerennya kan luar biasa juga. Yang maksud saya ini sebetulnya memberikan spirit. Kita tuh nggak boleh pesimis. Malu sama kiai dan ulama kita di masa dulu. Malulah kita sama Mbah Hashim, Kiai Haji Wahab Hasbullah, yang kemudian mereka punya semangat yang luar biasa. Nah yang terakhir yang apatisme itu harus kemudian kita lawan, dan kita harus meyakinkan pada mereka bahwa apa yang Anda lakukan hari ini adalah investasi bagi Anda di masa yang akan datang. Kalau hari ini kita berpangku tangan, apalagi cuci tangan dari persoalan-persoalan kebangsaan, kita nggak turun tangan, kita nggak ambil peran, maka ya kita seolah-olah membiarkan Republik ini untuk berjalan dengan sendirinya, dan itu saya pikir bahaya. Oke. Terakhir, closing statement untuk pemuda Jawa Barat. Baik, closing statement dari saya untuk teman-teman pemuda di Jawa Barat, wabil khusus teman-teman Ansor, teruslah bersemangat untuk menjadi perekat semangat kebangsaan kita, untuk menjadi penyemangat bagi kita untuk membangun kehidupan keumatan dan kebangsaan kita di masa yang akan datang. Saya selalu punya keyakinan bahwa Republik ini punya masa depan. Dan hari ini setelah datang ke kantor PW Ansor Jawa Barat, saya lebih yakin bahwa masa depan itu ada dan nyata. Kan hari ini kita bisa jumpa. Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian diskusi singkat kita dengan Ustadz Tatan Ahmad Santana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.